Bener-bener waktu nggak berasa ya. Huawei Band pertama saya dulu dari tipe 6, 7, 8, 9 sampai sekarang keluarin yang 10. Hal berbeda yang paling saya rasakan di bagian Huawei Band 10 ini ada di case-nya ini. Case-nya menggunakan aluminium alloy yang terlihat lebih stylish dan premium. Untuk warna pilihannya memang banyak, tetapi saya pilih yang warna blue karena warna lain saya udah pernah pakai semua ya, seperti warna hijau, kuning, hitam, apalagi. Lalu yang saya suka juga di bagian harga. Untuk Huawei ini cukup konsisten di seri-seri terdahulunya ya, harganya tetap di 500 ribuan sampai saat Huawei Band 10 ini dirilis. Kalau dari segi desain sih terlihat masih sama seperti seri 9, yang membedakan Huawei Band 10 ini setelah pemakaian saya kurang lebih 1 mingguan, saya berasa ada di bagian fiturnya nih yang lebih di-upgrade untuk ke fitur profesional. Fiturnya mirip-mirip seperti di smartwatch yang harganya itu jutaan. Seperti Emotional Wellbeing Assistant, fitur yang satu ini dia berjalan secara real time ya atau berkelanjutan gitu di background belakang. Fitur ini bisa memonitoring emosional kita. Apakah kita lagi senang, bad mood, atau netral seperti ini contohnya. Dan satu hal yang pasti, smart band ini harus dipakai sepanjang hari ya. Kalau sering dilepas, fitur ini kurang maksimal. Kemudian kita juga bisa aktifkan watch face yang ada gambar pandanya ini. Biasanya tampilan watch face seperti ini adanya di smartwatch yang harga jutaan. Untuk fitur arrhythmia analysis, ini juga tersedia di smart band 500 ribuan ini. Ini benar-benar keren ya. Fitur pro level sleep analysis. Di fitur sleep ini ada HRV indikator. Nah, kita lihat di sini ya, ada HRV indikator. Ini cocok banget buat kamu yang suka menanyakan, smartband Huawei ini bisa dapat data monitor badan kita ini dari mana aja. Jadinya jam ini bisa memonitor tidur kita berapa lama lebih baik dari totalnya. Deep sleep, light sleep, REM sleep, dan bahkan kalau kebangun pun kini juga bisa kedeteksi. Mantap nih. Dan saya merasakan benar-benar akurat ya ketika waktu saya mau tidur sampai bangun tidur. Waktunya itu benar-benar on point. Ada juga fitur deteksi sleep apnea. Ini fitur keren banget sih. Bisa mendeteksi ketika waktu kita tidur adanya gangguan nafas. Terdengarnya ini serem ya, tapi ini cukup oke untuk smart band di 500 ribuan. Oh ya, satu hal, untuk fitur sleep-nya ini bisa mendeteksi tidur siang ya. Lalu fitur lainnya seperti Woman Health juga tersedia. Kita bisa catat untuk di cycle calendar, pastinya harus terhubung ke aplikasi Huawei Health. Untuk daya tahan airnya ini pasti oke banget ya. Dipakai untuk berenang, cuci tangan, ataupun hujan-hujanan udah pasti oke lah. Mengingat juga dia tidak ada fitur yang namanya Bluetooth call, ini udah pasti aman. Serta fitur olahraga air ini cukup mendukung di smart band Huawei Band 10 ini. Salah satu kelebihan lagi dari Huawei Band 10 ini, saya lihat di sini ada pilihan tampilan watch face yang nggak seperti pada biasanya ya. Di sini kita bisa lihat watch face ini bisa mengikuti skor tidur kita. Jarang-jarang ya smartwatch atau smart band yang menyediakan fitur sesimpel ini. Cuma Huawei. Di sini kita bisa lihat skor tidur saya di 84. Untuk watch face udah nggak usah diraguin, banyak banget yang bisa kita install dari aplikasi Huawei Health. Untuk penginstalannya cukup mudah, kalau di iPhone atau iOS bisa download dari App Store. Sedangkan Android kita harus scan barcode app yang di bagian sini untuk download APK-nya melalui Android. Selain itu, di tampilan watch face masih ya. Sini kita masih bisa custom untuk tampilan watch face yang kita inginkan dari foto galeri smartphone kita. Kemudian juga kalau kita perhatikan, di sini kita bisa ubah ya untuk widget di tampilan watch face ya. Misalnya seperti ini, kita bisa atur widget apa yang mau kita tambahkan ke dalam watch face. Soalnya widget bawahnya kan seperti ini misalnya. Untuk kecerahan layarnya sendiri ini cukup oke, mantep banget, dan dia sudah ada auto brightness yang cukup oke menurut saya. Kalau ada auto brightness itu ketika kita di outdoor kita nggak perlu setting manual lagi ya. Jadi dia bisa mengikuti tampilan kecerahan layar di sekeliling kita. Ketika di indoor dia langsung meredup sendiri, jadi lebih mengirit daya baterai. Dan saya tes di outdoor ini di bawah sunlight ya, masih bisa terlihat jelas, tapi memang berbeda ya, bukan seperti smartwatch yang brightness itu bisa sampai 2000 nits. Untuk mengaktifkan always on display, kita perlu tap di bagian tampilan selalu hidup, dan di sini kita bisa lihat atau atur. Saya pilih untuk mengangkat untuk raise to wake, menampilkan tampilan watch face awal. Dan kalau saya tutup, ini bisa ya untuk layar sensor di backup off. Jadi dia menampilkan always on display-nya aja yang meredup seperti ini, keren dah. Dan dia bisa aktif sepanjang hari. Ini saya mengaktifkan mode cerdas. Jadi kalau nggak dipakai itu dia langsung off sendiri layarnya. Lebih mengirit daya baterai. Kemudian dia bisa mengikuti tampilan watch face yang kita pakai dari always on display-nya. Kemudian saya tap to wake, dia bisa. Raise to wake udah pasti bisa. Dan menurut saya ini sangat lancar ya, responsif. Tapi kadang-kadang memang suka ada jeda-jeda gitu. Mungkin
nunggu update firmware kali ya. Dan yang paling penting menurut saya dari sebuah gadget yaitu daya tahan baterainya. Daya tahan baterainya ini selama pemakaian saya kurang lebih 1 mingguan, ini benar-benar menurut saya irit ya, karena always on display ini kadang saya aktifkan, kadang saya off-in. Untuk sensor-sensor seperti heart rate monitor, SpO2, stress level, semuanya ini berjalan dengan baik. Saya aktifkan dan saya lihat daya tahan baterainya ini sisa 21% dari pemakaian saya kurang lebih 1 mingguan. Ini lumayan oke sih. Untuk pengecasannya sendiri juga menurut saya ini cukup cepat. Biasa saya cas sisa 20% atau 30% saya cas, tidak sampai full ya. Di 95% itu saya cabut, nggak nyampe 1 jam. Ya, selama pemakaian saya kurang lebih 1 mingguan, saya cukup suka dengan materialnya yang diberikan dari Huawei. Strapnya ini lentur banget, lembut, nyaman di kulit ketika dibawa tidur ataupun beraktivitas, ini udah oke banget ya. Strap materialnya dan juga case-nya yang terlihat stylish. Desainnya mini, slim, beratnya juga cukup ringan. Daya tahan baterainya ini awet pakai banget. Fiturnya banyak yang di-upgrade. Yang terpenting itu ada di bagian harga ya. Masih sama, konsisten seperti pendahulunya.